Pemirsa, berbagai merek kendaraan bersaing dalam pameran Gaikindo Jakarta Automotive Week 2025 di ISBSD Tangerang Selatan. Selain beragam promosi, mereka juga memperkenalkan teknologi kendaraan listrik mulai dari teknologi hybrid maupun full electric vehicle. Di tengah perkembangan zaman dan tuntutan menekan emisi karbon kendaraan, berbagai merek otomotif saling bersaing menyuguhkan kendaraan bermotor listrik hingga teknologi hybrid. Mulai dari merek kendaraan konvensional asal Jepang dan Eropa yang sudah berkiprah puluhan tahun di tanah air hingga merek kendaraan baru asal Cina yang saat ini hampir menguasai pasar otomotif, terutama kendaraan listrik. Selain menyuguhkan teknologi, para produsen juga menawarkan beragam promosi seperti potongan harga untuk menarik konsumen. Grup lah. Iya. Pemirsa, apakah Anda punya hobi otomotif atau ingin mengganti mobil baru? Dan saya pun akan mengajak Anda melihat pameran otomotif di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Dan kebetulan ada rekan Wenda Nura bersama dengan juru kamera Dimas Winardi sudah berada di lokasi. Baik, selamat siang Wenda. Apa saja yang menarik dari ajang Gaikindo Jakarta Auto Week 2025? Silakan. Selamat siang Nata dan juga pemirsa, saat ini saya berada langsung di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025, di mana Gaikindo Jakarta Auto Week ini merupakan pameran otomotif berskala besar karena di sini ini tidak hanya ada pameran ataupun menampilkan berbagai macam merek mobil saja, tapi juga ada produk-produk otomotif lainnya. Dan kabarnya ada lebih dari 80 merek yang ikut dalam pameran ini. Dan event ini merupakan momentum spesial ya, momentum yang sangat baik untuk industri otomotif Indonesia karena selain untuk meningkatkan daya saing, ini juga bisa meningkatkan pendapatan ataupun penjualan untuk industri otomotif yang ada di Indonesia dan baik untuk produk-produk domestik ataupun untuk produk-produk ekspor. Nah, selain itu untuk pengunjung ini juga bisa menjadi momentum yang sangat baik jika ingin membeli kendaraan ataupun produk-produk otomotif lainnya karena bisa melihat berbagai macam produk dalam satu lokasi, bisa membandingkannya juga dengan mudah karena memang berada dalam satu lokasi, atau bahkan juga bisa mendapatkan diskon spesial langsung di lokasi. Dan untuk pameran Gaikindo Jakarta Auto Week ini akan digelar hingga tanggal 30 November nanti. Jadi untuk Anda pemirsa ini menarik sekali untuk yang ingin lihat-lihat berbagai macam merek mobil ataupun produk otomotif lainnya, ini bisa aja langsung datang ke Gaikindo Jakarta Auto Week karena di booth-booth produk ataupun merek-merek otomotifnya juga ini kadang bisa saja ada talk show untuk memperkenalkan produk-produk terbaru mereka, atau bisa juga untuk yang cari mobil ini bisa melakukan test drive langsung. Jadi untuk pengunjung yang ingin membeli mobil ini bisa merasakan langsung nih mobil yang akan dibeli. Jadi ini menarik sekali, jadi langsung saja datang karena untuk di hari Senin sampai Jumat ini akan buka di jam 11 pagi siang, ataupun di hari weekend ataupun Sabtu Minggu ini buka di jam 10 pagi. Jadi memang suasananya saat ini juga belum terlalu ramai karena baru saja buka, tapi biasanya memang akan ramai ini jelang pukul 12 nanti berdasarkan informasi yang kami terima. Jadi Nata, kalau Anda mau cari-cari mobil, saya tunggu di sini sebelum tutup di pukul 9 malam nanti. Nata. Ya, baik, terima kasih Wenda Nura dan juru kamera Dimas Winardi melaporkan langsung dari ISBSD Tangerang Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, intensitas hujan yang tinggi membuat tanah longsor di kawasan Majalengka, Jawa Barat. 3 rumah tertimbun longsor dan sejumlah warga sudah mulai diungsikan. Tiga rumah warga rusak akibat longsoran tanah dari tebing penahan tanah longsor. Sedikitnya 3 rumah rusak tertimbun tanah dan salah satunya harus ditutup terpal plastik karena lokasinya masih rawan longsor susulan dari atas. Bencana longsor ini terjadi di Desa Cibunut, Kecamatan Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Tembok penahan tebing dengan tinggi 5 meter dan panjang 70 meter tiba-tiba ambruk dan menimpa rumah warga yang berada di bawahnya. Diduga tebing tidak kuat menahan massa tanah karena guyuran hujan deras sejak Sabtu sore hingga malam hari. Akibat curah hujan yang cukup tinggi yang berlangsung di wilayah Kabupaten Majalengka pada beberapa hari ini terjadi longsoran yang mengakibatkan 3 rumah tertimpa bahan material longsoran, terutama di bagian depan di Desa Cibunut, Kecamatan Argapura. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini.
Namun 9 jiwa dari 2 kepala keluarga kini diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Polri menggelar apel jajaran Kepala Kesatuan Wilayah atau Kasatwil tahun 2025 di Mako Pusat Latihan Brimo Polri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Acara diikuti ratusan pejabat Polri dari berbagai wilayah Indonesia. Mengusung tema transformasi Polri yang profesional untuk masyarakat. Acara berfokus kepada evaluasi kinerja dan penyamaan persepsi pimpinan wilayah dalam meningkatkan pelayanan publik. Peserta yang hadir diantaranya adalah pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda, Karo Ops, hingga seluruh Kapolres dari berbagai wilayah. Polri menekankan penguatan profesionalisme melalui percepatan transformasi, organisasi, operasional, pelayanan publik, serta peningkatan koordinasi dalam pimpinan dalam menghadapi dinamika keamanan di lapangan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf meminta seluruh pengurus tetap tenang menyikapi desakan mundur terhadap Ketua Umum Yahya Khalil Stakuf. Sementara itu, Gus Yahya menolak permintaan mundur dan memilih tetap menjalankan tugasnya. Konflik internal mendera pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya diminta untuk mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum PBNU. Permintaan mundur berdasarkan kesimpulan hasil rapat harian Syuriah PBNU yang hasil pertemuannya beredar di media sosial. Menurut Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, seluruh pihak diminta menunggu informasi resmi dari Syuriah PBNU. Meski tidak menegaskan benar atau tidaknya kabar tersebut, ia meminta seluruh pengurus NU di berbagai daerah tetap tenang dan fokus pada aktivitas organisasi seperti biasa. Tapi saya ingin sampaikan aja ya bahwa itu adalah di jajaran Syuriah. Kita tunggu aja informasi yang resmi, jangan berspekulasi. Saya minta semua pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap tenang, menjalankan aktivitas konsolidasi seperti biasa. Sementara di PBNU serahkan kepada Syuriah PBNU sebagai pemimpin tertinggi di sana. Itu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sementara itu, meski kini tengah didesak mundur oleh jajaran Syuriah PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan tidak akan mundur dari posisi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Ada muktamar ke-34 yang lalu. Saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Saya tandaskan bahwa rapat harian Syuriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan Ketua Umum. Sebelumnya, Yahya Khalil Stakuf merupakan Ketua Umum PBNU pada masa khidmat 2022-2027. Ia sebelumnya terpilih dalam muktamar ke-34 PBNU di Lampung pada akhir Desember 2021. Tim Liputan iNews melaporkan.